tidak boleh bercerai kecuali oleh kematian. Andai pun bercerai, maka memang kalau menikah lagi dengan orang lain itu memang dihukumi sebagai perzinahan. Makanya memang berat, Bu. Di dalam agama Kristen tuh kalau nikah itu memang berat. Jadi sebelum nikah makanya harus ada yang namanya pranikah. Bagaimana kalau kita menikah itu artinya Yesus menjadi kepala di dalam keluarga. Nah, kalau Yesus menjadi kepala di dalam keluarga, ya kepala dari suami, ya kepala dari istri adalah suami, kepala dari suami itu adalah Yesus. Nah, kalau Yesus menjadi kepala, maka rumah tangga itu pasti akan damai sejahtera. Tapi kalau Muhammad yang jadi kepalanya di situ, suaminya nanti nambah istri. Gitu. Iya. Kalau Yesus menjadi kepala dari suami, maka suami itu akan taat kepada Yesus. Bagaimana di dalam Bible itu, kasihilah istrimu. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Hai istri-istri, kasihilah, hormatlah kepada suamimu. Seperti itu. Nah, kalau ibu masih Islam, nah boleh main tangan, boleh pukul. Seperti itu. Jadi kalau menurut pandangan saya ya, kalau ibu dulu nikah belum secara Kristen, kalau dalam sudut pandang saya itu belum dianggap sebagai suatu pernikahan. Seperti itu. Tapi alangkah lebih baiknya Bu ya, kalau dalam Bible itu berbicara ketika satu orang diselamatkan mengenal Yesus, entah itu suami atau istrinya, maka itu harus dampaknya itu harus kepada seluruh keluarga. Jadi kalau satu orang diselamatkan, misalnya suaminya, maka istri dan anak-anaknya itu akan ikut seperti itu. Selain kita memberitakan dengan logika, kita juga harus mengimplementasikannya dengan perbuatan yang benar. Jangan tiap hari ngomong firman Tuhan tapi orangnya enggak kasih Kristus. Tiap hari ngomongin firman tapi kelakuannya kayak ini. Itu yang disebut oleh Yesus cuman omdo, ngomong doang. Kamu menyebut aku guru, kamu menyebut aku Tuhan, kamu bilang Tuhan, Tuhan, tapi enyahlah kau para pembuat kejahatan seperti itu. Kalau Yesus jadi Tuhan, artinya Yesus itu jadi kepala, jadi yang berdaulat atas kita. Kalau Yesus berdaulat, maka kita ngikutin dia. Yesus memerintahkan apa? Suruh hidup dengan kasih. Seperti itu. Jadi gitu ya Bang Edis. Misalkan nih udah nikah nih sama orang Kristen juga, dan itu istrinya sering selingkuh sama orang gitu kan, terus Itu artinya kan diceraikan. itu artinya Yesus tidak menjadi kepala di rumah tangga itu. Dia tidak menjadi Tuhan dalam rumah tangga itu. Yang menjadi Tuhan dalam rumah tangga itu Syaiton Nirosi. Kalau Yesus menjadi Tuhan di dalam rumah tangga itu, maka otoritas itu ada pada Yesus, bukan ada pada setan. Seperti itu. Bukan ada pada dirinya. Begitu. Jadi walaupun suami tetap selingkuh gitu, tetap harus bertahan gitu. Ya, harus dirubah. Sampai mati gitu. Kenapa dia selingkuh? Karena Yesus tidak jadi kepala di situ. Apa kata Yesus? Jangan berzina, betul? Apa kata firman Tuhan? Jangan berzina. Kalau dia berzina, berarti kepalanya siapa di situ? Bukan Tuhan kepalanya. Kepalanya Satan. Daripada dia berzina terus kan mending cerai gitu kan? Bukan seperti itu. Solusinya bukan seperti itu. Solusinya supaya membawa Yesus menjadi raja di dalam kepala, di dalam sebuah rumah tangga. Begitu. Tuhan itu membenci perceraian. Siapa manusia yang tidak berdosa, bersalah? Yang penting kan sekarang bagaimana kita berubah, bertobat, menjadi ciptaan baru. Bagaimana hidup lama kita itu kita matikan, kita kubur. Kemudian kita hidupkan tubuh kita yang baru, hidup kita yang baru, seperti itu. Tapi kenapa Bang Edis di sini di tempat daerah saya tuh banyak mereka udah nikah nih terus cerai karena alasannya ya salah satunya itu ada yang selingkuh, dan terus mereka menikah lagi, masing-masing menikah lagi. Itu tidak mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Ajaran Tuhan Yesus tidak seperti itu. Orang yang sudah berumah tangga, kalau ada masalah di dalam rumah tangga itu, maka harus diperbaiki rumah tangganya, bukan dibubarin begitu. Kalau udah nggak bisa,
Seandainya nggak bisa seandainya pun diperbaiki. seandainya pun tidak bisa, hukumnya itu sangat berbahaya. Hukumnya itu, maka mereka itu memang tidak bisa menikah lagi. Kalau menikah lagi itu hidup dalam perzinahan seperti itu. Makanya Jadi memang harus hukumnya ya, tetap berzina ya, walaupun mereka sudah bercerai terus menikah, masing-masing berzina. sudah menikah di Itu hidup dalam perzinahan. pemberkatan nikah juga Ya, tetap berzina hukumnya. itu dalam hidup dalam perzinahan. Karena di dalam Bible dikatakan, andaikan kata ya, perceraian itu terjadi, itu hanya boleh dilakukan karena zina. Perceraian itu hanya boleh dilakukan hanya karena perzinahan. Tetapi nanti kalau dia menikah lagi, tetap saja itu namanya hidup dalam perzinahan. Itulah betapa Jadi boleh beratnya. boleh bercerai karena zina gitu kan. Ya, tetapi Tapi kalau nikah lagi nanti hidup dalam perzinahan. oh gitu. Seperti itu. Nah, makanya pernikahan di dalam Kristen itu salah satu salah satu hal yang sangat sakral begitu. Jadi nggak di tetangga sebelah nikah, cerai, kawin lagi, nikah lagi, cerai lagi. Nggak seperti itu. Iya, memang seperti itu kan. Nikah lagi, cerai lagi. Bosan nikah lagi. Iya. Ada masalah dikit cerai. Kan lebih dari Masalah satu dikit. nggak masalah. Katanya mampu kan gitu. Makanya Bu, ya sudah benar yang Ibu lakukan. Artinya kalau dulu yang berkuasa di dalam hati Ibu, yang mengendalikan hati Ibu itu Muhammad, sekarang Yesus. Nah, sekarang buktikan kalau Yesus itu menjadi otoritas, menjadi yang berdaulat di dalam hati Ibu begitu. Kalau Muhammad yang berdaulat di dalam hati kepala rumah tangga, nanti minta istri lagi. Oke ya, Bu Hani ya. Ya udah, makasih Bang Edis Oke, sama-sama atas Bu Hani. Oke. pencerahannya ya. Salam. Halo. Ya, teman-teman ya. Banyak teman-teman. Banyak sekali yang inbox saya itu yang dia tadinya muslim, kemudian jadi orang Kristen, itu sangat banyak. Terutama yang sempat-sempat mualaf begitu ya. Silakan. Oke ya.